Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marhaini, NPM 19130, semester 6, PAIB, STAI Al-Hikmah, Kota Tanjung Balai. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang tugas-tugas perkembangan. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video ini bersama-sama. Pengertian tugas perkembangan, yaitu suatu tugas yang muncul pada periode tertentu dalam rentang kehidupan individu yang apabila tugas itu dapat berhasil dituntaskan akan membawa kebahagiaan dan kesuksesan dalam menuntaskan tugas berikutnya. Dan apabila tugas yang dilakukan oleh individu gagal, maka akan menyebabkan kesengsaraan bagi individu yang bersangkutan, menimbulkan penolakan masyarakat, dan akan mengakibatkan kesulitan dalam menuntaskan tugas-tugas berikutnya. Sumber tugas perkembangan. Faktor-faktor yang menyebabkan munculnya tugas-tugas perkembangan adalah: yang pertama, kematangan fisik; yang kedua, tuntunan masyarakat secara kultural; yang ketiga, tuntunan dari dorongan dan cita-cita individu sendiri; yang keempat, tuntunan norma agama. Tugas-tugas perkembangan pada setiap fase perkembangan. Yang pertama, fase bayi dan kanak-kanak 0 sampai 6 tahun, yaitu belajar berjalan, belajar makanan-makanan padat, belajar berbicara, belajar buang air kecil dan besar, mencapai kestabilan jasmania fisiologis, belajar mengadakan hubungan baik dan buruk yang berarti mengembangkan kata hatinya, dan lain-lain. Yang kedua, fase masa sekolah dasar 6 sampai 12 tahun. Salah satu tugas perkembangannya adalah belajar memperoleh keterampilan fisik untuk melakukan permainan, belajar bergaul dengan teman sebaya, belajar memainkan perannya sesuai dengan jenis kelaminnya, belajar keterampilan dasar yaitu membaca, menulis, dan berhitung, belajar mengembangkan konsep-konsep sehari-hari, belajar memperoleh kebebasan yang bersifat pribadi, dan lain sebagainya. Tiga, fase usia sekolah menengah atau remaja antara umur 13 sampai 18 tahun. Salah satu tugas perkembangannya adalah mencapai hubungan pertemanan dengan lawan jenis secara lebih matang, mencapai kebebasan emosional dari orang dewasa, mencapai kebebasan ekonomi, memilih dan menyiapkan suatu pekerjaan, memahami suatu perangkat dan tata nilai yang digunakan sebagai pedoman, tingkah laku, dan lain sebagainya. 4. Fase masa dewasa awal 20 sampai 40 tahun, yaitu memilih calon suami atau istri, belajar hidup bersama suami atau istri, memulai hidup bersama keluarga, mengasuh anak-anak, menyelenggarakan rumah tangga, mulai bekerja, mulai bertanggung jawab sebagai seorang warga negara, mendapatkan kelompok sosial yang sesuai baginya, dan lain sebagainya. 5. Fase masa setengah baya antara umur 40 sampai 60 tahun, yaitu mendapatkan tanggung jawab sebagai orang dewasa yang menjadi warga negara dan hidup bermasyarakat, menentukan dan hidup sesuai standar hidup yang berhubungan dengan ekonomi, memperkembangkan keaktifan dalam masa senggang yang sesuai bagi orang dewasa, menerima dan menyesuaikan diri kepada perubahan-perubahan psikologi pada masa setengah umur, menyesuaikan diri dengan orang tua yang sudah usia lanjut. 6. Fase masa tua antara 60 tahun sampai meninggal dunia, yaitu tugas perkembangannya adalah menyesuaikan diri ada berkurangnya kekuatan fisik dan kesehatan, menyesuaikan diri pada masa pensiun dan penghasilan yang berkurang, menyesuaikan diri pada meninggalnya suami atau istri, mengadakan hubungan yang erat pada orang-orang yang seumur,
memenuhi kewajiban sebagai warga negara dan dalam hidup bermasyarakat, mengatur keadaan hidup yang memuaskan dari segi psikis. Peranan sekolah dalam mengembangkan tugas-tugas perkembangan. Ada beberapa alasan mengapa sekolah memainkan peranan yang berarti bagi perkembangan kepribadian anak, yaitu siswa harus hadir di sekolah. Anak-anak banyak menghabiskan waktunya di sekolah daripada di tempat lain di luar rumah. Sekolah memberikan kesempatan kepada siswa untuk meraih sukses. Sekolah memberikan kesempatan pertama kepada anak untuk menilai dirinya dan kemampuannya secara realistis. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.